Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, kita akan mempelajari bab 3 tentang struktur dan jaringan tumbuhan. Yang mana kita masuk ke bagian C, yaitu teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Mengapa kita mempelajari materi tersebut? Mempelajari materi ini akan membantu kita memahami bagaimana ilmuwan mengembangkan teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan, yang mana mungkin juga dapat menginspirasi kalian dalam mengembangkan teknologi di masa depan suatu saat nanti. Pada bagian sebelumnya kita sudah mempelajari struktur organ dan jaringan yang menyusun tumbuhan beserta fungsinya. Tahukah kamu bahwa struktur organ dan jaringan tumbuhan tersebut menginspirasi manusia mengembangkan teknologi yang memiliki banyak manfaat? Maka dari itu kita akan mempelajarinya pada hari ini. Langsung saja kita masuk yang ke bagian pertama, yaitu panel surya, solar cell. Ini juga terdapat di dalam buku bacaan kalian. Silakan dicari halaman 136 sampai 138. Panel surya merupakan alat yang dapat mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Teknologi ini dibuat dengan meniru prinsip daun yang memanfaatkan energi matahari untuk menghasilkan energi kimia, atau seperti prinsip di fotosintesis. Gambar ini menunjukkan bahwasanya ketika cahaya matahari menabrak sebuah panel surya ini, yang bisa kita lihat dari samping seperti ini, menabrak permukaan panel surya menyebabkan elektron-elektron, yaitu partikel penyusun atom yang bermuatan negatif ini, bergerak melalui suatu konduktor, di sini konduktornya, dan menjadi arus listrik yang mana dapat kita manfaatkan energi listriknya untuk kehidupan sehari-hari kita. Jadi siklusnya mirip seperti dalam prinsip fotosintesis. Penggunaan panel surya ini dapat kita lihat biasanya di daerah-daerah yang suplai listriknya masih kurang. Contohnya di daerah Angsana, kalian bisa menemukan orang-orang menggunakan listrik dengan panel surya. Seperti itu. Kemudian, sensor cahaya. Teknik sensor cahaya merupakan teknik yang digunakan pada lampu penerangan jalan yang dilengkapi dengan fotoresistor atau LDR, Light Dependent Resistor, dan saklar pengatur on atau off otomatis. Jadi, fotoresistor itu apa? Fotoresistor ini merupakan resistor, atau resistor itu sama dengan hambatan listrik yang dapat diubah dengan hambatannya melalui penyinaran cahaya. Seperti namanya foto itu berarti cahaya, dan resistor hambatan listrik. Hambatan listrik dari fotoresistor ini akan berkurang jika terkena cahaya. Dengan kata lain, jika terdapat cahaya, alat ini mampu menghantarkan listrik. Jadi saat menjelang pagi, sinar matahari akan mengenai fotoresistor.
menyebabkan listrik mengalir menuju saklar. Aktifnya saklar ini malah akan mematikan aliran listrik utama, sehingga penerangan jalan menjadi mati. Begitupun sebaliknya, apabila tidak ada sinar matahari, aliran listrik tidak dapat mengalir melalui fotoresistor ini, sehingga tidak ada aliran listrik yang mengalir menuju saklar. Akibatnya saklar yang tadi berada dalam kondisi on, sehingga lampu penerangan menyala kembali. Prinsipnya sama seperti tumbuhan, yaitu kaktus. Kenapa jadi kaktus? Teknik ini terinspirasi dari tumbuhan kaktus. Tumbuhan kaktus memiliki stomata yang dapat membuka pada malam hari dan menutup pada siang hari untuk mengurangi penguapan. Kita tahu sendiri bahwasanya stomata itu adalah bagian dari sel pelindung atau sel epidermis yang berdiferensiasi menjadi stomata. Sama seperti tadi, proses membuka dan menutupnya stomata ini dipengaruhi oleh aktivitas dari sel penjaga stomata, di mana dalam sel penjaga ini terdapat reseptor cahaya yang disebut fotoreseptor. Fotoreseptor ini yang menginspirasi pembuatan fotoresistor pada lampu penerangan jalan. Sama seperti sebelumnya, yang mana di lampu tadi pada siang hari terjadi sebuah proses yang menyebabkan fotoresistor mempengaruhi saklar yang digunakan oleh lampu tersebut. Stomata kaktus akan membuka saat malam hari dan akan tertutup pada siang hari. Kenapa? Untuk mengurangi penguapan air. Karena kita ketahui pohon kaktus di daerahnya, di daerah gurun, jika mereka terlalu banyak membuka stomata, maka mereka akan lebih mudah kehilangan air. Sehingga maka dari itu mereka akan menutup di siang hari dan membuka di malam hari untuk mengurangi penguapan. Begitu. Kita lanjut ke contoh ketiga, yaitu lapisan pelindung atau lapisan atau pengilap. Lapisan pelindung atau kalau pada tumbuhan, pada daun tumbuhan bisa disebut kutikula. Kutikula ini tersusun atas senyawa lipid berupa lilin, wax atau kita sebut wax, dan polimer hidrokarbon yang disebut kutan. Kedua senyawa tersebut sifatnya hidrofobik. Apa itu hidrofobik? Tidak suka air, sehingga jika air mengenai lapisan ini tidak akan membasahi bagian daun. Seperti kita lihat pada daun talas ini, lapisan lilin ini juga mampu mencegah menempelnya debu atau kotoran lain dan membuat daun tetap bersih. Sama seperti hidrofobik tadi, debu-debu atau kotoran lain pun tidak menempel secara langsung dan membuat daun tetap bersih. Seperti pada mobil ini, sebelum dan sesudah dilapisi pelindung, agak lebih mengilap. Kemudian penerapannya juga diterapkan pada gedung-gedung pencakar langit, yang mana dilapisi lotusan. Lotus itu bunga teratai, artinya dilapisi lotusan atau ibaratnya lapisan pelindung.
yang mana lapisan tersebut mampu membersihkan permukaannya sendiri dengan tetesan air hujan, seperti halnya tanaman seroja. Mengapa diperlukan hal demikian? Karena gedung pencakar langit untuk pembersihannya sangat susah, jadi diperlukan teknologi yang mana dapat melindungi dari atau membersihkan secara sendiri dengan tetesan air hujan, seperti halnya tanaman seroja. Ya. Kemudian alat pemurnian air. Alat pemurnian air bisa kita lihat contohnya di akar-akar gondok. Akar-akar gondok berbentuk serabut-serabut yang banyak dan rapat. Akar-akar ini mampu menyerap partikel-partikel yang terlarut ke dalam air sehingga air menjadi bersih. Mengapa jadi bisa bersih? Karena terdapat saluran yang namanya aquaporin. Aquaporin ini merupakan saluran protein kanal yang hanya dapat dilewati oleh air saja. Bisa kita lihat di foto ini. Molekul air yang masuk melalui aquaporin, dan ini membran selnya. Jadi partikel-partikel lain tidak dapat masuk melewati saluran ini. Mereka akan tersaring oleh akar. Jadi aquaporin hanya dapat dilewati oleh air. Mekanisme penyerapan pada aquaporin atau akar tanaman eceng gondok menginspirasi ilmuwan untuk mengembangkan teknologi pemurnian air. Biasa kita temukan teknologi yang mana membersihkan air kotor, yang mana dapat disaring sehingga air dari hasil penyaringan benar-benar bersih dan aman untuk diminum. Contohnya kan seperti Purit dan kawan-kawannya. Ya, mungkin itu saja yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Harap pembelajaran yang lain yang sebelumnya dapat kita buka kembali dan kita akan melaksanakan tugas-tugas selanjutnya. Demikian pembelajaran dari Bapak. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.